Untuk cerita panjangnya dan detailnya, karena sudah 12 tahun, jadi pasti mungkin bisa berjam-jam. Tapi mungkin secara singkat, pada intinya mamaku itu beli unit apartemen 12 tahun yang lalu. Unit apartemen tersebut dibayar lunas, hanya saja memang dari pengembang itu tidak mau melakukan PPJB, AJB dan seterusnya. Begitu. Nah, dengan alasan kalau mama itu menikah dengan warga negara asing. Padahal hal tersebut kan memang juga tidak ada hubungannya. Dan sudah ada putusan, sampai dengan hari ini mungkin sudah ada 8 putusan sebenarnya yang berkekuatan hukum tetap, final and binding, yang menyatakan kalau misalnya memang satu, mama itu tuh berhak atas unit apartemen tersebut, pembeli yang patut dilindungi oleh hukum, dan pengembang tersebut melakukan one prestasi, dan pengembang tersebut seharusnya memang melakukan PPJB, AJB, menyerahkan SMSRS, menyerahkan kunci dan akses dan seterusnya. Hanya saja sayangnya bukannya itu dilakukan, dan putusan dari putusan yang saya sebutkan tadi itu dilakukan oleh pengembang, tapi mereka malah melaporkan mama atas tuduhan sumpah palsu di pengadilan, yaitu adalah pasal 242 ayat 1. Faktanya itu apa? Faktanya itu mama saya tidak pernah datang ke pengadilan untuk bersumpah. Mama saya tidak pernah memberikan kuasa untuk bersumpah. Nah, topik kita kali ini mengenai pelanggaran HAM yang terjadi itu adalah memang dalam proses kriminalisasi terhadap mama saya mungkin ya. Ini tuh seperti difasilitasi gitu oleh APH. Mengapa? Salah satu contohnya, mama saya baru kembali ke tanah air, tiba-tiba dilakukan penangkapan terhadap mama saya, yaitu dengan sebanyak kalau nggak salah tuh 8 orang dari Polda Metro Jaya dikerahkan untuk menangkap 1 orang wanita gitu. Ini kan juga tidak masuk akal, tidak sesuai dengan CEDAW mungkin ya, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Itu juga, dan saya tuh kaget sampai dengan hari ini tuh saya sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi, tapi mama saya tuh cerita kerudungnya sempat ditarik, terus wajah mama saya tuh sempat ditaruh di lantai gitu. Dan terus habis itu tangan mama saya lebam-lebam gitu. Dan ketika saya melihat mama saya dan bertemu mama saya di Polda dan tangan mama saya lebam-lebam, itu saya kaget gitu. Logikanya, kalaupun misalnya mama saya tuh menjedukkan tangannya gitu, apakah bisa gitu kan? Itu kan tidak bisa gitu. Dan ketika saya melihat mama saya juga buka masker dan ternyata tuh ada bekas darah kering gitu kan ya di sekitaran mulut mama saya langsung minta tolong ke pihak Polda Metro Jaya untuk dilakukan visum. Dan saya bertanya, kenapa mama saya bisa sampai lebam-lebam seperti ini? Katanya mama saya melawan. Maka dari itu saya bilang, boleh kalau seperti itu tolong kasih lihat ke saya videonya. Kalau mama saya tuh melawan. Sampai dengan hari ini tidak diperlihatkan videonya. Sampai dengan hari ini mama saya tidak diperbolehkan untuk melakukan visum. Dan sampai dengan hari ini mama saya ditahan dan dipenjara. Nah, itu dari Polda Metro Jaya. Nah, hal ini semua dilakukan walaupun sudah ada surat Kapolri atau SP3D, yaitu adalah merupakan hasil gelar perkara khusus yang dilakukan di Mabes Polri, yang pada intinya rekomendasi menyatakan bahwa 1, pasal yang dikenakan kepada Mamah 242 ayat 1 itu tuh tidak ada unsur tindak pidana, dan 2, PK atau kan katanya Mama itu tuh sumpah palsu pada saat proses peninjauan kembali. Nah, proses peninjauan kembali itu merupakan hak keperdataan. Dan ini tidak bisa masuk ke ranah pidana, gitu. Itu 2. Pada intinya tidak ada mens rea dan seterusnya. Nah, pihak Polda Metro Jaya sudah tahu mengenai hasil rekomendasi ini, tapi tetap melakukan pelanggaran HAM terhadap Mama. Nah, pada intinya tadi tuh Mama saya lebam-lebam, ditahan, terus habis itu dilakukan P21 ke pihak JPU. Dan setelah itu pihak JPU juga pasti sudah mengetahui mengenai rekomendasi ini, tapi tetap dilanjutkan. Dan ketika berkas itu sebenarnya di JPU, sudah keluar juga rekomendasi dari Komnas Perempuan yang meminta agar para jaksa ini, penuntut umum, untuk memberhentikan kasusnya. Kalau misalnya di kepolisian SP3, di kejaksaan itu SKP 2 gitu. Jadi tolong hentikan kasusnya.
karena ini tidak berdasar, banyak sekali pelanggaran, ini bentuk kriminalisasi dan seterusnya. Tapi pastinya tidak didengarkan kembali, dilimpahkan ke pengadilan, proses persidangan berjalan terus. Berjalan terus itu, mama saya itu hari pertama sidang, kita tidak dapat panggilan sidang. Itu satu. Yang kedua, mama saya mungkin karena baru transfer ke rutan, dan mama saya itu tuh ditaruh di kamar, yang dimana matrasnya itu tuh mungkin misalnya cukup untuk berapa orang, tapi dipaksa mungkin ya, dipaksa untuk banyak orang yang masuk. Yang mama saya itu dalam keadaan dimana tidur terlentang saja tidak bisa. Jadi tidurnya tuh kayak ikan teri. Nah, ini juga saya sebenarnya sedih sekali sih untuk semua orang selain mama saya yang mengalami hal ini gitu. Tapi mama saya itu satu pastinya tidak melakukan tindak kriminal apapun, dan yang kedua usianya juga sudah bukan orang muda lagi gitu kan, dan dipaksa tidur terlentang seperti ikan teri. Jadi yang terjadi, mama saya memang sempat sakit, mungkin ada masa penyesuaian gitu, sakit, dan saat itu ternyata harus sidang. Mama saya dipaksa untuk bersidang walaupun menggunakan kursi roda. Dipaksa didudukan di kursi roda, dan pihak jaksa menelpon dokter rutan untuk mengeluarkan surat keterangan sehat hanya berdasarkan dari tensi darah. Saya bukan orang medis, tapi saya tahu tensi darah tidak bisa membuktikan kalau orang tersebut sehat atau tidak. Dari kami sudah minta untuk dilakukan pengecekan darah dan seterusnya, hanya saja tidak dilakukan. Nah, ketika dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada intinya ditanya, saudara sehat atau tidak, mama saya sudah jawab tidak, tapi tetap dibacakan dakwaannya terhadap mama saya. Itu selain itu sidang dilakukan setiap hari. Jadi persidangan itu dari pagi jam 10 sampai malam jam 10 malam. Ini belum juga, dan ini setiap hari, yang sampai pada intinya mama saya mungkin kelelahan ya, pingsan. Dan hakim tetap mengetok palu dan bilang kita lanjutkan persidangan besok gitu. Mama saya dibawa sempat ke IGD dan seterusnya, tapi itu juga ya tidak terlalu diperhatikan. Terus ketika proses persidangan, ternyata berkas yang kita terima dari JPU itu tidak penuh dan tidak lengkap. Kita sudah minta ke majelis hakim kalau misalnya kita tidak bisa dong bertanya kepada saksi dari JPU kalau misalnya berkas yang kita dapat saja tuh tidak lengkap dan kita aja tidak dapat apa-apa gitu. Kan ini haknya terdakwa gitu. Tapi majelis hakimnya bilang, "Oh, ya udah berarti nggak mau nanya. Kalau nggak mau nanya ya udah." Jadi kami tidak diperizinkan gitu untuk mendapatkan berkasnya dan untuk mempelajari berkasnya. Dan setelah itu, sebelum ketok palu, dibilang kalau misalnya JPU akan menyerahkan berkas kepada kami, penasihat hukum, jam 10 pagi besoknya. Hanya saja, majelis hakim juga bilang sidang jam 10 pagi. Kami hanya minta 1 hari saja, mohon 1 hari saja untuk berikan kami untuk mempelajari, waktu untuk mempelajari ini gitu. Itu pun tidak diberikan. Yang pada intinya, alhasil, dari 14 saksi, tidak ada satu saksi fakta pun dari saksi JPU dan dari saksi penasihat hukum yang melihat, mendengar, atau mengalami kalau misalnya mama saya itu datang ke persidangan untuk melakukan sumpah, karena yang melakukan sumpah memang bukan mama saya. Dan dari 14 saksi fakta tersebut, tidak ada juga yang melihat atau mengalami atau mendengar mama saya memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan sumpah. Nah, orang seperti ini akhirnya divonis bersalah dan sampai dengan hari ini di penjara gitu. Ini selain itu sudah ada banyak rekomendasi dari Komnas Perempuan atas pelanggaran HAM. Dari Komnas HAM juga sudah memberikan amicus curiae juga kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada KPN-nya juga, yang bilang kalau misalnya ini adalah keperdataan yang pada intinya ini bukan pidana, dan janganlah dijadikan yang namanya tuh putusan PK yang sudah final dan binding itu tuh bisa di-challenge dengan
hal-hal pidana seperti ini gitu, yang pada intinya seperti itu. Mungkin nanti dibantu dikoreksi. Mbak Alia, sebelum saya ke para praktisi ini, saya ingin secara humanis dulu ya, Mbak Alia bisa menceritakan ini tanpa ada rasa kesal, sedih, tapi saya melihat Mbak Alia begitu tegar gitu ya. Padahal sebenarnya dalam hati kecil Mbak Alia gimana suaranya? Beliau ibu saya, yang melahirkan saya. Saya setiap hari melihat ayah saya berdiri di depan pintu rutan hanya untuk bertemu dengan mama saya. Ayah saya bilang kalau misalnya saya bersama ibu Anda hampir selama 30 tahun, 24 jam, 365 hari. Ketika mama kamu tidak ada di samping saya merasa separuh dari saya hilang. Mama saya lihat keadaannya makin kurus, kita minta tolong apakah boleh dilakukan pengecekan darah, atau ya saya takutlah mama saya, kan udah itu juga nggak mudah ya. Jadi saya takut mama saya kenapa-napa, jadi boleh nggak dilakukan pengecekan darah, atau nggak visum kan nggak boleh dilakukan, atau pengecekan ke dokter, tidak diperbolehkan gitu. Jadi saya sedih sekali gitu. Saya sempat cerita ke kawan-kawan saat putusan, saya sebenarnya masih belum ingin percaya kalau misalnya di Indonesia itu, kata orang-orang kan ini negara Konoha gitu kan, hukumnya itu tuh tidak dapat ditegakkan dan seterusnya, tapi saya mungkin masih idealis dan masih muda ya, jadi saya sebenarnya tidak mau percaya itu gitu 100%. Karena saya berpikir enggak lah, majelis hakim pasti mengertilah, sudah ada surat Kapolri, sudah ada rekomendasi, terus sudah ada saksi faktanya, sudah ada ahli juga yang bilang kalau misalnya tidak bersalah, nggak mungkin lah gitu. Terus tiba-tiba putusannya itu 242 ayat 1, tapi hanya mama saya sendiri gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh benar-benar bikin saya tuh, hati saya tuh remuk. Dan saya hari ini di sini, terima kasih banyak Prof. Hari ini di sini dan menyuarakan ini bukan hanya untuk mama saya, karena saya ingin ini tidak akan terjadi lagi kepada siapapun. Mama saya itu adalah seorang dokter hukum yang mengerti hukum, tapi bisa dikriminalisasi seperti ini. Saya tidak ingin orang-orang lain tuh terkena musibah atau dizolimi seperti ini hanya karena mungkin tidak punya uang, tidak punya power. Saya tidak ingin itu terjadi. Maka dari itu hari ini saya di sini.